Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kelas inspirasi di perkuliahan modul Nusantara dengan dosen pembimbing saya dan Bu Anissa Istiqomah. Eh, yang saya hormati Pak Kuncoro Hadi, SSMA, selaku narasumber di perkuliahan pada sore hari ini yang akan membahas tentang sejarah dan kebudayaan Yogyakarta. Yang saya hormati dosen pembimbing Bu Anissa Istiqomah MPD, kemudian yang saya hormati juga mentor Mas Alma dan Mas Dava, kemudian teman-teman peserta mahasiswa peserta modul Nusantara. Hari ini kita akan membahas dan mendalami serta menyelami lebih lanjut tentang perkuliahan kita pertukaran mahasiswa Merdeka Modul Nusantara di Universitas Negeri Yogyakarta. Kita akan mendalami tentang sejarah dan kebudayaan Yogyakarta yang tentunya hari ini kita akan dibersamai oleh expertnya ya, ahlinya Pak Kuncoro Hadi. Ini beliau adalah sejarawan, jadi kita nanti akan belajar banyak kepada beliau tentang sejarah di Yogyakarta seperti apa, kenapa Yogyakarta disebut daerah istimewa, kemudian adanya keraton, kemudian kebudayaan Jogja dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. Oke, baik, sebelum ke Pak Kuncoro, saya akan memperkenalkan riwayat singkat beliau ya, kurikulum vitae singkat beliau, yakni nama Pak Kuncoro Hadi, SSMA, lahir di Klaten tanggal 10 April 1984. Di sini dituliskan lalu kepincut perempuan Imogiri dan sekarang menetap dan tinggal di dekat makam Raja-Raja Imogiri ya Pak Kun ya, sekaligus dekat makam pemberontak Mataram yang dinamakan dengan pemakaman Banyu Sumurup. Kemudian menekuni studi sejarah, beliau S1-nya di UNY, S2-nya di UGM, dan aktif dalam kegiatan diskusi Sujat Moko yang beranggotakan para sejarawan, akademisi, dan pemerhati kesenian di Malang, Jogja, dan Solo. Selain aktif di berbagai macam organisasi, beliau juga mengajar sejarah di UNY. Itu profil singkat beliau. Beliau akan mempresentasikan materi hari ini sekaligus menginspirasi bagi kita semua untuk memperdalam dalam mengkaji tentang sejarah dan kebudayaan Yogyakarta. Kemudian setelah presentasi nanti kita akan lanjut dengan diskusi tentang sejarah dan kebudayaan Yogyakarta. Oke, baik teman-teman, sudah siap untuk menyimak perkuliahan dari Pak Kuncoro? Sudah siap ya? Ini mungkin ada beberapa yang masih belum join, tapi kita tunggu saja sambil kita awali. Oke, baik, silahkan Pak Kuncoro bisa memulai. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Kuncoro. Baik, terima kasih Pak Datu, Bu Anissa, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir gitu ya di kelas ini. Ya, mungkin saya bercerita saja, mungkin biar lebih enak gitu ya, kita santai. Tapi saya memang akan lebih fokus pada sejarah. Nanti kita bisa diskusi yang lebih luas misalkan tentang kebudayaan, karena kalau mencakup Jogja secara keseluruhan dalam konteks historis, kultural gitu terlalu panjang sekali dan mungkin butuh waktu yang panjang. Mungkin kita perlu nongkrong di warung kopi ya atau di kafe gitu ya sambil ngobrol enak gitu, baru mungkin kita bisa banyak bicara dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, karena kita juga ada keterbatasan waktu. Jadi saya izin share screen dulu, Pak Datu, Bu Anissa, dan rekan-rekan. Oke, sudah nampak di layar ya? Oke, baik. Saya nanti hanya akan bicara soal Yogyakarta dalam dua babak sejarah gitu ya, tradisi dan kolonial. Saya sebut tradisi dan kolonial gitu ya. Kalau istilah prakolonial itu kayaknya saya nggak serap gitu sebagai seorang sejarawan, apalagi kita menyebut dengan istilah tradisional gitu ya. Sangat tidak
sesuai menurut saya gitu ya. Jadi Yogyakarta dalam dua babak sejarah sebelum kedatangan orang-orang asing baik dari Belanda maupun Inggris dan setelah mereka hadir. Ya walaupun mungkin agak singkat saja ketika kehadiran Belanda dan Inggris di Yogyakarta itu hanya saya sebut sekilas saja nanti di akhir gitu ya. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan bahwa atau menjelaskan terkait dengan sejarah awal tentang Yogyakarta. Mungkin umum sudah diketahui gitu ya bahwa Yogyakarta itu hasil dari perjanjian Giyanti ya kira-kira pada 13 Februari 1755. Kalau tahun Jawanya itu 1680. Ini antara Pakubuwono ketiga dengan Mangkubumi. Dulu sebelum menjadi Hamengkubuwono pertama gitu ya, dia disebut sebagai dia menyandang gelar Pangeran Mangkubumi gitu ya. Ini proses ini satu-satunya mungkin ya gambar yang di sebentar. Gambar yang besar ini yang tentang apa namanya ada pagar-pagar ini ikonik karena ini mungkin satu-satunya bukti tentang pembangunan Keraton Yogyakarta. Ini alun-alun utara ini. Alun-alun utara kira-kira di 1755. Karena mulai dibangun memang 1755 walaupun setahun berikutnya baru ditempati oleh Hamengkubuwono pertama oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono pertama itu walaupun bangunannya mungkin belum sesempurna sekarang kalau kita ke Jogja gitu ya. Kalau kalian ke Jogja gitu ya. Sudah megah, sudah besar gitu ya. Ya megah ada gitu ya, tapi kita tahu bahwa bahkan tembok-tembok atau apa namanya benteng-benteng pagar-pagernya gitu ya di awal itu hanya pakai kayu gitu. Ini mengingatkan kita sebenarnya pada proses pembangunan keraton Kerto namanya, bukan Karto tapi Kerto yang dibangun oleh Sultan Agung di selatan di dekat Pleret gitu ya, Bantul gitu ya. Ini apa namanya? Ada sengkalan di sini, ada gambar maksudnya. Ada naga itu ya. Ini namanya sengkalan. Ini sengkalan di mana atau tanda apa namanya? Waktu gitu ya. Ketika HB1 Hamengkubuwono pertama itu apa namanya? Palian gitu ya. Saya sebut palian gitu. Karena awalnya dia mesanggrah di Ambar Ketawang. Ambar Ketawang itu ada di barat. Jogja di Ring Road itu, Ring Road Barat itu. Mesanggrah dulu di sana, kemudian menanti pembangunan ini selesai, begitu selesai walaupun tidak 100%, belum 100%, terus kemudian ditempati. Nah, di tempati itu kemudian ditandai dengan gambar ini namanya sengkalan. Ya umum orang Jawa itu apa namanya? Menandai sesuatu waktu itu ya, tanda waktu itu dengan sengkalan gitu ya. Ada sengkalan lombo, lombo itu apa namanya? Kalimat gitu ya. Jadi tahun itu di slamurke gitu ya, dibuat jadi apa namanya? Kalimat gitu ya. Itu namanya sengkalan lombo. Kalau yang gambar seperti ini namanya sengkalan memet istilahnya. Jadi ada sengkalan lombo kalimat biasanya dan itu biasanya dalam teks. Misalkan dalam babat-babat itu biasanya untuk menunjukkan tahun pasti akan pakai sengkalan. Misalkan kalau yang paling terkenal di Jawa itu di babat tanah Jawa itu misalkan runtuhnya Majapahit, sirno ilang kertaning bumi gitu ya, 1400 Jawa. 1400. Tapi pembacaannya dibalik biasanya. Sama juga sengkalan momen juga pembacaannya dibalik. Jadi ini Dwi Nogo, Dwi itu 2, Nogo itu berapa? Dwi Nogo Rasa Tunggal. Itu menjadi sengkalannya. Ini ada di gerbang depan apa namanya? Gerbang sisi utara gitu ya. Sisi utara apa namanya? Keraton Yogyakarta. Jadi kalau kalian wisata ke keraton gitu ya, lihat di depan itu pasti akan melihat ini. Dwi Nogo Rasa Tunggal. Dwi itu dua naga, serasa menjadi satu gitu ya. Dwi 2, Nogo itu 8, kemudian
Roso itu 6 dan tunggal itu 1. Itu gimana ngitungnya, gimana mengkonversikannya, itu ada rumusnya tersendiri itu. Jadi ada buku khusus tentang sengkalan. Jadi kalau kalian tertarik membaca mengutak-atik sengkalan itu biasanya ada buku khusus. Jadi 1 itu bisa di kalimat apa namanya diubah menjadi kata apa saja gitu ya. Terus kemudian 1 sampai 9 sampai 0, 0 sampai 9 itu biasanya diubah-ubah bisa dengan kata gitu ya. Jadi Dwi Nogo Roso Tunggal. 2, 8, 6, 1 dibalik. Jadi 1682 tahun Jawa. Jadi kalau dikonversi menjadi tahun Masehi ya 7 Oktober 1756. Nah, ini silsilahnya tentang kita harus melihat bagaimana proses perkembangan panjang Keraton Yogyakarta. Jadi berawal dari Mataram, Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati, kemudian berakhir ketika pecah gitu ya di era Pakubuwono kedua, gitu ya, kira-kira abad ke-18 itu 1740 apa namanya 9 itu kira-kira di ya awal abad 18 sampai akhir itu memang gejolak suksesi apa namanya Mataram gitu ya, pecah menjadi 2 yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Mataram itu berpusat di berbagai tempat gitu ya, beribu kota di berbagai tempat gitu ya. Awalnya ada di Kota Gede. Jadi kalau kita ngomongin soal Mataram Islam sebelum pecahnya Surakarta menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta, itu Mataram ada ibu kotanya berada pertama kali di Kota Gede. Ini situsnya masih lumayan lengkap karena ada makamnya, kemudian bekas keratonnya di sisi selatan. Ada di ya Kota Gede sekarang ya, di sisi apa namanya selatan timur Jogja gitu ya. Kemudian di era itu saat itu sejak Panembahan Senopati, sejak masa Danang Sutawijoyo, kan masa mudanya namanya Danang Sutawijoyo gitu. Sejak era Panembahan Senopati sampai kira-kira Sultan Agung awal ketika dia berkuasa itu masih di Kota Gede, tapi kemudian dia menginginkan apa namanya pindah tempat lah gitu ya, karena merasa mungkin Kota Gede sudah penuh gitu ya, sudah sesak. Maka kemudian dia memindahkan keratonnya di Kerto. Ini hanya singkat saja Kerto ini, buku kota Kerto ini, karena bahkan sisanya itu sekarang kalau kalian ke wilayah Kerto sekarang ada di sekitar Pleret, Wonokromo, di Jalan Imogiri Timur itu sudah tidak ada sisanya sama sekali, kecuali mungkin 1-2 umpaknya. Gitu ya. Kenapa kok tidak ada sisanya sama sekali dan sedikit gitu ya sisanya? Karena bangunannya persis seperti bangunan awal tadi ya yang kita lihat bersama bangunan awal Keraton Yogyakarta. Jadi hanya dibangun dari kayu. Kayunya pun di masa Sultan Agung membuat Keraton Kerto itu impor dari Kalimantan gitu ya. Jadi kayu Kalimantan yang dibawa ke sini mungkin prosesnya panjang sekali karena harus dikapalkan dan dibawa dari Semarang sampai dari pantai utara sampai ke pedalaman Jogja itu kan panjang. Tapi waktunya mungkin pendek karena kemudian Kerto ketika Sultan Agung sudah meninggal gitu ya. Dia dimakamkan di Mogiri, ini makamnya Sultan Agung karena dia yang paling pertama dimakamkan di sana. Kemudian oleh anaknya Mangkurat I, Mangkurat Agung itu kemudian dipindahkan ke Pleret, sisi timurnya sedikit gitu ya. Jadi Kerto dan Pleret itu memang seolah menyatu, tapi sebenarnya itu dua wilayah yang berbeda gitu ya. Menyatu karena lokasinya dekat gitu ya. Dan Pleret ini yang dibangun agak lama oleh Mangkurat I. Jadi luar biasa di sana, sisa-sisanya masih banyak, masih ada gitu ya. Ya walaupun memang agak tragis karena pada periode perang Diponegoro itu bangunan benteng dan di dalam keratonnya maksudnya itu sudah dipakai sebagai pusat pertahanan Diponegoro, lalu kemudian dirobohkan lah kira-kira, dan kemudian malah dipakai kira-kira di masa kolonial itu untuk bangunan pabrik gula. Jadi dulu di Pleret itu juga ada pabrik gula. Di Jogja itu banyak sekali pabrik gula di masa kolonial.
Dan bangunan-bangunan bekas keraton ini yang seringkali batu batanya dipakai untuk membangun keraton. Gitu. Dari Pleret kemudian pindah ke Kartosuro. Kartosuro sekarang ya dekat Solo itu sebelah baratnya itu kan Kartosuro. Itu masih ada bekas bentengnya dan di sana sejak masa Amangkurat II atau disebut dengan Sunan Amral. Amral dari kata admiral karena dia suka sekali berpakaian Belanda. Jadi dia mungkin mulai Amangkurat II inilah sebenarnya Jawa, maksudnya Mataram itu sudah diberikan sebenarnya dalam tanda petik ya, diberikan ke VOC karena pantai utara itu sudah dikasihkan cuma-cuma oleh Mangkurat II karena supaya dia juga establish gitu ya, juga mapan sebagai seorang penguasa. Lalu kemudian sampai kira-kira era Pakubuwono II. Ini suksesi pertama karena Amangkurat Amangkurat III itu kemudian disingkirkan oleh Pakubuwono I. Pakubuwono I itu berarti simbah, adik simbah gitu ya kira-kira. Karena itu adik Pakubuwono I itu Pangeran Puger itu adalah adiknya Amangkurat II, Adipati Anom. Gitu. Amangkurat II itu karena dia putra mahkota kan sebutannya Adipati Anom. Ya adiknya Adipati Anom semasa muda, kemudian dia disebut Pangeran Puger. Puger itu satu wilayah di Banyuwangi, karena dulu Banyuwangi Belambangan ditaklukkan oleh Sultan Agung, maka sebagai kenang-kenangan anak-anaknya, anak turunnya diberi nama-nama daerah taklukan. Salah satunya Pangeran Puger tadi yang kemudian menjadi Pakubuwono I. Nah dari Pakubuwono I inilah anak turunnya terus langgeng karena dari sinilah sebenarnya Yogyakarta maupun Surakarta itu secara genealogis menginduk pada Pakubuwono I. Pakubuwono II kemudian memindahkan kekuasaannya pada Surakarta gitu ya. Kenapa kok dipindahkan? Karena Kartosuro dihancurkan. Itu gara-gara geger pecinan itu. Dan setelah itu tidak pernah stabil wilayah Kartosuro karena kemudian dibakar persis seperti Pleret dihancurkan. Lalu kemudian kalau keraton sudah hancur itu biasanya dalam tradisi Jawa gitu ya, itu tidak boleh ditinggali lagi. Maka kemudian dipindahkan, digeser lagi ke sisi timur dekat dengan Bengawan Solo, lalu dia dibuatlah keraton baru, pusat baru yang namanya Surakarta. Itu di masa Pakubuwono II. Nah, dari situlah kemudian kisruh kita tahu bahwa ini suksesi kedua berlanjut. Kemudian Pangeran Mangkubumi, Sultan Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi kemudian ingin memisahkan diri, awalnya dibarengi oleh Raden Mas Said yang kemudian mendirikan Projo Mangkunegoro itu. Lalu kemudian pisah jalan dan Mangkubumi mendirikan Yogyakarta. Nah, ini proses panjang yang luar biasa, dinasti-dinasti Mataram yang sejak kira-kira awal abad atau akhir abad 16 sampai kira-kira ketika Sultan Mangkubumi mendirikan Yogyakarta itu kira-kira abad ke-18. Dan ketika ini pisah di Giyanti tadi, dalam perjanjian Giyanti tadi, lalu kemudian ada semacam kesepakatan. Kira-kira Surakarta dan Yogyakarta itu mau gimana? Karena ini kan pecahan pertama, sebelum-sebelumnya kan hanya pindah, kalau ada Kisruh pindah pusat ibu kotanya. Tapi ini kemudian dipecah. Yogyakarta memilih di bawah Sultan Hamengkubuwono pertama memilih untuk menggeser wilayah gitu, tidak dekat dengan Surakarta ke Yogyakarta, kembali ke wilayah dulu yang pernah didirikan pusat kotanya oleh Panembahan Senopati. Jadi Yogyakarta menjadi pilihan karena dekat dengan masa lalu, kira-kira demikian. Maka kemudian Hamengkubuwono pertama itu selalu menginginkan bahwa kamilah yang meneruskan tradisi Mataram Panembahan Senopati maksudnya. Surakarta tentu juga tidak mau sebenarnya kan, toh sebagai sebuah trah sama kita trah Mataraman, tapi persaingan ini yang kemudian itu merembet kemana-mana. Kalau kita ngomongin soal Surakarta dan Yogyakarta itu nanti misalkan soal cara berpakaian, kemudian walaupun saya tidak paham detailnya ya, tapi yang jelas cara berpakaian, kemudian tari itu diciptakan sendiri, kemudian tradisi
manten itu sendiri, kemudian bahkan dalam busana tadi yang saya sampaikan itu kupluknya apa namanya, blangkonnya itu berbeda antara Jogja dan Solo gitu ya. Dan itu biasanya ada apa namanya, terkadang bahkan apa namanya, dalam sepak bola gitu Jogja dan Solo itu selalu apa namanya, selalu bermusuhan, dan tradisi sejarah perpecahan itu selalu dibawa-bawa dalam sepak bola. Ini kayak persis ya mungkin namanya derby gitu ya. Derby Mataram gitu lah kira-kira kalau dalam konteks sepak bola gitu ya. Panas dan selalu akan bicara soal Jogja itu begini, Solo itu begini gitu ya. Itu terkadang juga muncul gitu ya. Oke, ini konsep tentang apa namanya? Kekuasaan gitu. Jadi dalam apa namanya? Di dalam kekuasaan Jawa, Mataram gitu ya. Ini kan sebenarnya mengadopsi apa namanya pola-pola kekuasaan sebelumnya. Maksudnya di era pra-Islam pun juga sebenarnya ketika mereka mendirikan pusat kekuasaan, keraton maksudnya, dan lingkungan sekitar, itu kan ada konsep gitu ya, yang disebut dengan lingkaran konsentris gitu. Jadi ini ada wilayah yang sakral dan wilayah yang profan. Ada wilayah yang dalam yang di pusat gitu, yang di pusat ini dalam gitu ya. Kemudian ada kompleks keratonnya yang inti keraton gitu ya. Ada di dalam, dan kemudian apa nama yang kedua itu sebenarnya ada yang disebut dengan negoro gitu. Nagoro gitu ya. Yang ketiga itu Negoro Agung, dan yang keempat Monconegoro. Batas-batasnya mungkin tidak begitu jelas, tapi yang jelas kalau di Keraton Yogyakarta itu jelas kalau keraton ya itu menjadi bagian dalam gitu ya. Kompleks keraton itu juga menjadi bagian pusat itu dan sakral gitu ya. Kemudian yang negara itu misalkan sampai, karena yang negara itu terpisah dua gitu ya, baik yang sakral maupun yang profan. Misalnya yang sakral itu alun-alun itu masuk gitu ya, karena bagian inti itu, bagian inti dari keraton plus bagian inti dari negoro. Karena itu juga pusat pertemuan dan segala macam di situ. Kemudian Masjid Agung Yogyakarta yang ada di sisi barat itu juga bagian dari Nagoro. Kemudian Pasar Beringharjo itu juga bagian dari Nagoro. Tapi yang sifatnya apa namanya profan gitu ya, biasa gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin alun-alun itu juga dianggap sakral, tapi ada dalam posisi tertentu dia menjadi profan. Apalagi kalau di era modern ya, maksudnya menjadi sangat profan karena seringkali, walaupun sekarang sudah tertutup ya, seringkali dipakai untuk upacara gerbek, dan kemudian ada sekaten dan segala macam, itu menjadi ruang profan gitu ya. Walaupun itu dalam konteks masih masuk dalam apa namanya lingkaran Nagoro gitu. Dan kemudian ada Nagoro Agung. Nagoro Agung itu batasnya mungkin apa namanya paling pas itu Patok Nagoro. Ada 4 Patok Nagoro. Ini kita akan lihat. Nanti saya akan membahas tentang Mocopat dan Moncolimo itu. Terbagi menjadi 4 penjuru mata angin sebenarnya gitu ya. Ada di barat, kemudian ya utara, timur, dan selatan. Batasnya itu Patok Nagoro itu tanah perdikan dan masjid keraton. Di barat ada Melangi gitu ya. Kemudian di utara ada Ploso Kuning, kemudian di timur ada Babatan. Babatan itu di sekitar JEC, Jogja Expo Center, itu masjidnya masih ada dan sampai sekarang masih ada karena itu milik keraton gitu ya. Kemudian yang di selatan itu di Dongkelan. Itu kalau kita bayangkan sekarang mungkin walaupun tidak tepat-tepat amat, kita bisa lihat lingkaran apa namanya ring road itu ya. Itu kita bisa sedikit banyak kita bisa sebut itu batas-batas. Walaupun tidak tepat-tepat amat karena yang di utara itu, yang di sisi utara itu kan Pelosok Kuning agak ke utara lagi, tidak dekat ring road, tapi yang di 4 sisi yang lain barat, timur dan selatan itu dekat dengan ring road gitu ya. Jadi kita bisa mungkin bayangan imajinernya ya ring road itulah. Negoro Agung gitu ya, itu batas Negoro Agung. Monconegoro itu udah di luar. Kalau di timur kekuasaan Keraton Yogyakarta itu sampai wilayah Madiun. Di sana ada seorang bupati yang cukup terkenal waktu era Sultan Hamengkubuwono II, yaitu Raden Ronggo Prawirodirjo. Itu ayahnya Sentot Prawirodirjo itu kan kemudian terbunuh karena memberontak terhadap keraton sebenarnya, keraton dan apa namanya
Belanda, Prancis gitu ya. Belanda bukan Prancis. Oleh Belanda terbunuh gitu. Nah, wilayahnya sampai ke Madiun gitu. Itu yang disebut dengan Monconegoro. Makanya kalau sekarang teman-teman yang di Jogja ini mungkin Pak Datu, Bu Anissa, saya sendiri gitu ya, saya tinggal di Mogiri itu orang-orang tua di atas umur 70 tahun, 80 tahun itu kalau mau ke pasar Beringharjo, mereka selalu akan menyebut, bukan selalu ya, tapi seringkali ngomong tentang pergi ke Negoro. Baditen pun timbah, arep nang Negoro. Negoro itu yang dimaksud biasanya ya kalau mau ke pasar ya pasar Beringharjo itu. Karena pasar, wilayah pasar di keraton itu menjadi bagian wilayah Nagoro tadi. Jadi memori tentang masa lalu wilayah kekuasaan Yogyakarta itu masih terbawa oleh orang-orang tua. Kalau sekarang mungkin saya gitu ya. Ya karena saya studinya sejarah mungkin tahu gitu ya. Mungkin Pak Datu, Bu Anissa mungkin tidak begitu mengenal lagi istilah Nagoro, Nagoro Agung dan Monconegoro gitu ya. Ya kalau istilah Monconegoro secara umum mungkin ya mancanegara, wilayah luar gitu ya. Tapi membedakan Negoro dan Negoro Agung itu yang memang agak susah. Ya, ini konsepnya begini dan lingkaran konsentris gitu ya, karena raja, keraton, sultan dan keraton itu menjadi pusatnya, gitu ya, pusat kosmos kira-kira, kosmik gitu ya kira-kira. Dalam pandangan Jawa itu seorang raja itu tidak hanya seorang raja biasa saja, dia punya power, dia punya kekuatan untuk memaksa wilayah-wilayah terutama Monconegoro. Gitu. Maka kemudian dalam konteks lingkaran sentris ini yang dipopulerkan oleh Dennis Lombard ketika dia ngomongin soal Nusa Jawa silang budaya itu, wilayah Monconegoro itu selalu akan ditempatkan di Nagoro maupun sampai Negoro Agung. Loh, apa yang dimaksud itu? Penguasanya. Jadi wilayah-wilayah yang dikuasai itu, misalkan tadi ya Madiun itu kan Monconegoro, tapi penguasanya tadi saya sebut yang paling terkenal adalah Ronggo Prawirodija ketiga, gitu ya. Itu tinggal di Negoro, bukan di keratonnya, ya di pusat, tapi di Nagoronya. Dia punya dalem jadi dia tidak tinggal di Madiun, tetapi tinggal di Jogja. Jadi keraton, gitu ya. Kemudian maksudnya keraton itu kompleks keraton, kemudian Nagoro sampai Nagoro Agung itu kayak miniatur negara yang lebih luas gitu ya. Miniatur Yogyakarta yang punya kekuasaan sampai ke Jawa Timur gitu. Itu persis seperti di era Mataram juga sama, wilayah seluruh Jawa itu ya, terutama era Sultan Agung gitu. Dari Cirebon, dari Surabaya, dari Madura, dari Blambangan, penguasa-penguasanya itu tinggal di Nagoro. Jadi diberi dalem gitu ya. Diberi dalem, kamu sebelah timur, kamu sebelah barat, kamu di sisi utara dan segala macam. Dan itu dijaga. Gitu ya. Artinya apa? Ya itu menjadi miniatur gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal saya sebagai seorang sultan, kamu penguasa Surabaya, kamu penguasa Cirebon, nah kamu tinggal di sini gitu ya. Tetapi secara kekuasaan menjadi sangat luas. Nah, itu yang selalu dilakukan oleh para penguasa baik di Mataram maupun sampai di era penguasa-penguasa Yogyakarta. Jadi para penguasa di Monconegoro itu, para bupati itu pasti akan diminta untuk tinggal di Nagoro, diberikan dalam di situ, walaupun sesekali dia pasti akan kembali ke wilayah masing-masing. Nah, kalau kembali ke wilayah masing-masing dan ketika waktunya kembali ke Nagoro dia tidak lakukan, itu dianggap pembangkangan dan pemberontak. Itu yang dilakukan oleh Ronggo Prawirodija. Kemudian dia diserbu di Madiun, dibunuh, dipenggal kepalanya, dimakamkan di Banyu Sumurup, di tempat saya tinggal sekarang, dekat. Gitu ya. Saya seringkali mengunjungi makamnya, walaupun sudah kemudian dipindahkan ya di era HB9. Nah, konsep konsentris ini berkaitan dengan ini tadi, yang gambar bawah ini ya. Konsep Moncopat ini lebih arkais lagi karena periode ini sudah ada sebenarnya sejak era praaksara gitu ya. Maksudnya memang biasanya yang di pusat ini yang kita pakai yang kategori 5 ya, atau kategori 4 lah. Jadi kita mengenal istilah Moncopat atau Moncolimo itu kalau dalam tradisi Jawa itu istilahnya sedulur papat limo pancer, yang kelima itu ada di tengah ini. Ini pusatnya. Dan yang di 4 sisinya itu biasanya arah mata angin itu menjadi sedulur-sedulurnya, dan memang biasanya family-nya, keluarganya gitu ya. Kemudian mecah sendiri gitu ya.
Biasanya begitu. Ini konsep umum ketika desa dulu hadir gitu ya. Desa dulu dibuat, desa dulu di babat alas dan kemudian mendirikan desa, biasanya konsep Moncopat dan Moncolimo ini dihadirkan pasti. Itu abad ke-8 ke-9 seringkali. Jadi Jogja ini sebelum kira-kira Yogyakarta Keraton Kasultanan itu hadir kan abad ke-8 ke-9 itu sudah hadir. Sudah banyak desa di Yogyakarta dan konsepnya begini. Moncopat Moncolimo itu ada pusat desa gitu ya, kemudian di sisi utara, sisi selatan, barat dan timur itu pasti akan nanti nyebar gitu ya. Karena desa pusat ini yang sebagai inti kemudian penuh dia akan nyebar. Dan pasti biasanya 4 dulu. Bisa 4, kemudian 5, 6, 8 dan sampai ke 9. Saking banyaknya gitu ya. Tapi ini konsepnya masih pakai konsep Moncopat. Nanti yang di pinggir-pinggir ini yang 4 sedulur tadi kalau dia menjadi inti dia bisa nyebar lagi 4. Jadi begitu seterusnya. Jadi mekar gitu ya. Tapi konsepnya pakai Moncopat gitu ya. Nah, keraton itu juga didirikan dengan konsep itu. Apa tadi? Patok Nagoro itu tidak hanya masjid didirikan, tapi apa? Desa Perdikan di sana. Desa Perdikan Melangi, Desa Perdikan Pelosok Kuning gitu ya, Desa Perdikan Babatan, Desa Perdikan Dongkelan gitu ya. Itu menjadi sedulur papatnya Keraton Yogyakarta. Oke, sekarang saya masuk ke apa sih Jogja gitu. Nama Jogja gitu. Ada banyak perdebatan soal nama Jogja, tetapi saya memakai catatannya Profesor Peter Carey gitu ya. Dia menunjukkan bahwa ini proses toponimi kata Yogyakarta. Jadi dari kata Ayodhya, Ngayodhya. Dijawakan menjadi Ngayodhya. Kemudian bergeser menjadi Yogya, Ayogya, Ngayogya gitu, bukan Ngayogya, Ngayogya. Kemudian dalam perkembangannya jadi apa namanya? Yogyo, Jogjo gitu ya. Jogjo, Jogyo, Yogyo. Ini proses perkembangan di mana nama Yogyakarta itu memang sebenarnya kalau sampai sekarang itu masih jadi misteri. Tapi ini yang paling mendekati. Jadi ada catatan dari Raffles kira-kira 1871 di mana dia mendasarkan dari tradisi-tradisi orang Jawa, maksudnya di Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa memang mereka meyakini bahwa HB1 itu Pangeran Mangkubumi itu memakai nama Ayodhya. Ayodhya itu kan dalam tradisi cerita Ramayana, kanon dari India itu kan menjadi ibu kotanya Rama. Tokoh Rama Sinta itu ya ibu kotanya kan atau pusat kerajaannya kan namanya Ayodhya. Dia pakai itu untuk menamai pusat kerajaannya atau nama kerajaannya. Jadi hadirlah Yogyakarta. Ayu dari kata Ayodhya. Karta itu kerto ya. Kerto itu ya Karta itu ya berarti kutho gitu ya. Pusat gitu ya. Itu yang kemudian mendasari hadirnya nama Ayodhya. Yogyakarta. Kemudian Malioboro, ini kan dua konsep yang nama yang sangat luar biasa karena ya Yogyakarta, kalau menyebut Yogyakarta pasti akan menyebut nama Malioboro. Ada kesalahan signifikan sebenarnya karena dalam tradisi lisan mungkin ya yang belakangan gitu ya, dia kata Malioboro berasal dari Marlboro, ini nama rokok gitu ya. Dikait-kaitkan dengan itu. Lalu kemudian ada Druk Marlboro gitu. Ini juga tidak tepat menurut Peter Carey karena sebelum Inggris ketika kira-kira pada masa HB kedua, Hamengkubuwono kedua, itu nama Malioboro sudah dipakai. Jadi dia berasal dari kata Malia dan bara gitu ya. Malia itu untaian bunga gitu ya. Boro itu bara itu sebenarnya berkilau, terang dan segala macam itu ya. Tapi dalam konteks ini adalah jalan mungkin yang dihiasi dengan untaian bunga gitu ya. Kira-kira toponimi Malioboro itu berangkat dari sana. Alih-alih menyebut yang lebih populer belakangan dengan mengaitkan dengan Druk Marlboro dan Marlboro, merek rokok itu. Nah, yang penting dilihat adalah Jogja melalui sumbu imajiner. Ini selalu akan disebut. Kalau ngomongin Jogja, Malioboro, kemudian Tugu,
Merapi dan kemudian Laut Selatan itu selalu akan ngomongin soal sumbu imajiner. Walaupun sumbu imajiner ini kalau selalu diomongin bahwa oh ini sangat lurus sekali, enggak lurus banget sebenarnya. Tapi kalau di jarak jauh dengan satelit ya pasti lurus, tapi sebenarnya itu enggak lurus-lurus banget. Enggak lurus-lurus banget, tapi memang ini menjadi semacam kayak sumbu imajiner memang betul gitu ya. Karena ada Laut Selatan, kemudian sebenarnya pusatnya keraton gitu ya, ada Krapyak gitu ya. Karena ada panggung Krapyak di selatan itu sekarang jadi cagar budaya yang cukup ya dirawat dengan baik. Dulu kira-kira tahun 2009-10 masih jelek banget itu. Tapi sekarang sudah bagus. Kemudian keraton sendiri, kemudian Tugu, Golong Gilik itu. Tugu yang kalian lihat sekarang yang sangat ikonik, yang kemudian apa namanya terkenal di mana-mana karena banyak orang jadi selfie di sana, foto-foto dan segala macam, itu sebenarnya bukan aslinya. Itu sudah dibuat ulang karena kira-kira 1867 Jogja itu mengalami gempa. Lalu Tugu ini hancur, awalnya bentuk awalnya. Lalu kemudian dibuat yang baru. Ini desainernya orang Belanda yang membuat, yang merancang ini. Jadi mungkin ada anggapan bahwa ada beberapa kali anggapan menyebutkan bahwa karena dibangun oleh Belanda berarti ada kepentingan-kepentingan Belanda, yang mungkin tidak juga gitu. Tapi ini sebagai sebuah ikon, Tugu Jogja sebagai sebuah ikon ini sebenarnya bangunan baru. Karena baru 1867 itu dibangun. Yang sejak 1750-an, satu abad, hampir satu abad sebelumnya gitu ya. Itu bentuknya sederhana aja. Replikanya ada di sisi selatan Tugu itu. Di sisi selatan, sisi timur itu kan ada ya miniaturnya lah kira-kira gitu ya. Replika gitu. Nah, bentuk aslinya itu sederhana sekali. Tidak semegah yang Tugu ini, tapi cukup sederhana. Dan ini kalau keraton ditanya kenapa ada Tugu ini berkaitan dengan Sangkan Paraning Dumadi. Ini berarti dengan konsepnya kan sangat sakral sekali. Tadi dia ngomongin soal bagaimana kita berasal kan dari pencipta gitu ya. Dan sebenarnya konsep tugu yang tunggal itu, monolit itu kan sebenarnya sudah dipakai di dalam semua kebudayaan di seluruh dunia sebenarnya ya. Kita mengenal menhir dan segala macam itu ya. Di apa namanya, di Mesir juga ada gitu ya. Hanya monolit ya, tunggal satu gitu ya. Tapi itu punya makna spiritualitas yang kuat gitu ya, terhadap apa namanya, keberadaan manusia dan penciptaannya. Kemudian ada Merapi yang dianggap juga punya kekuatan. Di samping di sisi selatan ada Laut Kidul, gitu ya. Kenapa kok Merapi dan Laut Kidul? Kita akan lihat ini ya. Jadi ada semacam harapan tentang harmonisasi antara dua elemen alam, api, Gunung Merapi, dan air, Pantai Parangtritis. Kenapa kok dua elemen ini penting? Ini yang mungkin perlu kita pahami dalam konteks saintifik ya. Jadi ngomongin soal Kiai Sapu Jagat di mana, di Merapi, dan Nyi Roro Kidul di Pantai Selatan gitu ya, di Laut Selatan, itu kita harus memaknai itu lebih ke saintifik sebenarnya. Kalau saya gitu ya, tidak seperti yang lain-lain melihat dalam sisi apa namanya, mistis gitu ya. Ya boleh, sisi mistisnya juga boleh, tapi di saintifiknya juga bisa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan satu, erupsi Merapi, gempa dan tsunami. Jadi sejarah Mataram sebagai pendahulu dari Yogyakarta itu dibarengi dengan tanda-tanda alam ini. Apa? Erupsi Merapi. Jadi ketika Panembahan Senopati mendirikan Mataram dan kemudian harus bersaing dengan Pajang gitu ya, bahkan sampai harus terjadi pertempuran, itu dalam Babat Tanah Jawi itu ditandai dengan letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi menjadi simbol bahwa Panembahan Senopati direstui. Kalau tanda alam ini dibaca secara saintifik ya wajar, karena memang Merapi seringkali meletus secara periodik. Dan memang di periode kira-kira 1600 awal, 1500 akhir, itu memang Merapi meletus. Dan kemudian berkaitan dengan Nyi Roro Kidul, memang ada dalam tradisi Babat Tanah Jawi itu disebutkan bahwa Senopati, Panembahan Senopati itu menaklukkan Nyi Roro Kidul. Datang ke selatan, dia namanya PP Ngeli gitu ya. PP Ngeli itu Jawane gitu ya. Bertapa tapi sambil menghanyutkan diri di Kali Opak itu, Sungai Opak yang di selatan itu, sampai ke
Pantai Parangkusumo, dan kemudian dari situ cerita berkembang agak romantis, mungkin juga agak erotis gitu ya, karena dia bercumbu dengan Ratu Kidul, dan ketika dia bertapa sebelum bertemu dengan Ratu Kidul kan disebutkan dalam Babat Tanah Jawi itu laut bergejolak, tanah bergetar, kemudian apalagi makhluk-makhluk laut keluar darat ke daratan gitu ya. Itu kalau kita lihat ciri-ciri ini kan ciri-ciri tsunami. Dan LIPI pernah meneliti bahwa memang di periode Panembahan Senopati 1500 akhir sampai 1600 awal gitu, kemungkinan memang terjadi tsunami di sisi selatan Yogyakarta. Ya walaupun tidak sampai jauh ya, tapi bekas-bekasnya tsunami itu ada. Maka kemudian mungkin dua tanda alam ini menjadi faktor penting untuk penanda hadirnya Yogyakarta. Makanya lahirlah Merapi, punya kekuatan, lahirlah mitos tentang Ki Sapu Jagat, lalu kemudian selatan punya kekuatan yang besar karena menghasilkan tsunami yang luar biasa, ada penguasa yang bernama Nyi Roro Kidul. Dan itu diperkuat terus-menerus. Walaupun tradisi soal penguasa laut selatan tidak hanya di Jogja, sampai ke barat, sampai ke timur juga muncul. Sampai di wilayah Sunda itu juga ada. Itu sangat sangat wajar gitu ya, karena tanda-tanda alam itu memang ada sampai sekarang di Yogyakarta. Makanya kemudian sebenarnya kita punya banyak tradisi lisan yang berkaitan dengan bencana. Salah satunya yang paling sering karena gempa, gitu. Gempa kan akhirnya juga menyebabkan tsunami karena bukan gempa karena erupsi tapi tektonik kan, dan itu seringkali juga akan menghasilkan tsunami. Itu banyak sekali naskah-naskah di Keraton Jogja itu tentang lindu, palindon namanya. Naskah-naskah palindon ini nggak banyak dibaca juga, tapi itu tentang lindu, tentang gempa. Jadi sebenarnya kita di Jogja terutama itu sebenarnya sudah mengenal lindu sejak lama, dan sebenarnya harusnya bisa tahu dan bisa mampu menghadapi dengan bagus. Karena apa? Karena dengan naskah-naskah itu, naskah-naskah palindon itu kan sebenarnya kita bisa, kalau membacanya itu kan kita bisa memetakan mitigasinya sebenarnya, gitu ya. Oke, lalu dalam proses panjangnya, ini saya sampai jam berapa Pak Datu? Kalau ngomong bisa berjam-jam ini. Mungkin 20 menit lagi, Pak. Oh, 15 masih sampai lama 20 ya. menit lagi ya. Oke, baik, terima kasih Pak Datu. Jadi dalam prosesnya ketika sejak era ya sebenarnya sejak Hamengkubuwono pertama gitu ya, sampai Hamengkubuwono 9 gitu ya, sentuhan kolonial kan hadir gitu ya. Sejak awal gitu ya, ketika pembangunan keraton tadi, sketsa yang tadi yang pagar-pagar itu kan dibuat oleh oleh orang Belanda juga gitu ya. Dan sebenarnya benteng ini juga dibangun berbarengan dengan pembangunan keraton tadi ya, pagar-pagar kayu itu di sisi utaranya yang sekarang kita kenal dengan benteng Fredericburg itu juga dibangun, walaupun tidak semegah yang sekarang. Itu bangunan setelah perang dunia, setelah perang Diponegoro itu dibangun dengan cukup kokoh itu ya. Sebelum-sebelumnya ya hanya bangunan dari bambu, kemudian khas Jawa gitu ya, walaupun itu diminta oleh orang Belanda. Kenapa kemudian ada di depan gitu ya? Karena itu untuk mengawasi. Rumah residen ada di sisi baratnya gitu ya. Ini juga berbarengan dengan hampir berbarengan dengan pembangunan Keraton Jogja. Jadi ada benteng Fredericburg di sisi timur dan kemudian kediaman residen penguasa Belanda yang di Jogja, perwakilan Belanda di Yogyakarta yang ada di sisi barat yang sekarang disebut dengan Gedung Agung. Itu tempat tinggal residen, tapi bukan kantor, itu tempat tinggal. Rumah lah kira-kira, dengan bangunan yang cukup megah. Ya, awalnya nggak sebesar itu juga, itu penambahan-penambahan kira-kira sejak 1800 sampai ya kira-kira hampir merdeka. Nah, kita bisa lihat bahwa Tugu ke selatan itu sebenarnya itu jalan lurus yang disebut dengan
Marga Raja tadi ya, Raja Marga itu. Walaupun kemudian kepotong oleh sekarang karena ada bukan pembangunan, apa namanya, jalur kereta api, jadi kayak kepotong kan, Malioboro itu kayak pendek kan akhirnya, seolah-olah mentok ya di dekat stasiun Tugu itu, padahal sebenarnya jalannya sampai ke Tugu. Kalau kita lihat dulu itu sebenarnya banyak, bahkan sampai 1800 akhir itu sebenarnya pohon-pohon besar ini masih ada, pohon beringin ini. Kalau di sisi yang selatan memang sekarang sudah dikembalikan pakai apa? Pohon asem. Dan itu memang pohon favorit kira-kira ditanam gitu ya. Karena punya makna soal apa namanya? Secara filosofis itu kan karena dia rindang itu melindungi gitu kira-kira. Sederhananya gitu. Nah, di sisi utara apa namanya? Di sisi utara alun-alun sampai ke Tugu gitu ya. Nah, disitulah kemudian pembangunan di era kolonial sangat luar biasa. Ada ini pembangunan di sekitar Pasar Beringharjo, kemudian ini apa namanya pengembangan dari Benteng Vredenburg gitu ya. Kemudian kediaman residen juga semakin apa namanya bagus gitu ya. Kemudian ada Society di sisi selatan apa namanya sisi selatan Gedung Agung sekarang itu bangunan ya pas nempel di selatan itu Society itu kayak ruang sosial bagi kalangan elit orang-orang Belanda, termasuk juga sebenarnya para penguasa lokal, maksudnya keluarga Sultan pun juga seringkali ada di Society. Mereka di situ pesta, dansa-dansi, minum, menyanyi gitu ya, ya kayak orang pergi ke mana ya, ya pokoknya menikmati hiburan lah Society itu. Tapi ini khusus, tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, karena memang ya sederhananya kalau sekarang orang-orang sosialita itu kan pasti punya tempat-tempat khusus kan. Di Jogja itu di Society ini, dan kemudian kalau di Jakarta misalkan ini ada di beberapa kota ya. Kalau Jakarta itu Harmoni misalkan, Harmoni itu juga Society itu yang dimana orang Belanda, orang apa namanya orang lokal yang memang terpandang kaya dan segala macam bisa ke sana, kemudian bersosialisasi, bukan bersosialisasi, bergaul, kemudian berpesta, ngobrol dan segala macam ya kayak gitulah, seneng-seneng lah kira-kira. Itu ada di dekat Keraton Yogyakarta, sekali lagi di sisi selatan apa namanya Gedung Agung sekarang. Gitu ya. Ini Malioboro kira-kira sampai awal abad 20 kita tahu bahwa yang dulunya di pinggir-pinggir itu adalah pohon berjajar gitu ya, karena itu apa namanya marga raja gitu ya, jalan resminya raja gitu. Di mana sebenarnya di situ itu tidak sembarang orang sebenarnya memang bisa berjalan di situ, kecuali dalam apa namanya dalam upacara-upacara tertentu gitu ya. Ya memang keraton kan seringkali juga menyelenggarakan apa namanya kegiatan upacara dan segala macam. Kita tahu bahwa secara umum sebenarnya kan masyarakat Asia Tenggara itu kan masyarakat yang gemar berupacara gitu. Istilahnya itu homo ludens gitu ya. Seringkali suka berupacara, ada tradisi-tradisi macam-macam yang apa namanya yang itu membutuhkan pawai, konvoi dan segala macam yang meriah gitu ya. Nah, itu ciri khas tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jogja, tapi juga di wilayah di Asia Tenggara sebenarnya. Nah, ini yang tadi kalau kita lihat, saya hanya memperlihatkan peta saja. Jadi ada rumah residen Gedung Agung, Benteng Vredenburg sisi timur, ini Jalan Malioboro sekarang. Ini titik 0 berarti di sini. Nah, ini Society di sini, E ini. Kemudian ada hotel di sisi baratnya. Ya sekarang mungkin sudah tidak terpakai ya. Kalau yang di sini sekarang kantor BNI. Nah, di belakangnya apa namanya kantor pos, ini kantor pos, belakangnya itu ada penjara. Ya, ini dibangun benar-benar oleh orang-orang Belanda. Jadi kayak ya sudah, Hamengkubuwono silahkan kamu bangun keraton, tapi kami awasi di sisi utara. Jadi sampai ke utara, sampai ke Tugu itu bangunan-bangunan ekonomi yang dimiliki oleh orang kolonial. Dan itu kan akhirnya kan kayak jadi
dua layer yang bersentuhan gitu ya, layer tradisi dan kemudian layer kolonial jadi satu tumpeng blek, padahal filosofinya berbeda-beda. Jadi tumpang tindih gitu ya. Dan ini terwarisi sampai sekarang. Periode kolonial ketika mereka sudah sumpek di sini, mereka membangun bangunan baru di Bintaran, misalkan Bintaran itu sisi timur, kemudian dekat dengan dekat dengan Pakualam itu ya, sisi selatannya itu wilayah Bintaran, itu dibangun khusus untuk perumahan. Jadi orang-orang Belanda itu juga membangun khusus di sana. Ini khusus orang Belanda, nggak boleh orang lain. Orang Belanda dan orang Eropa lah, gitu kira-kira. Orang kulit putih. Itu yang pertama, kemudian karena sudah penuh juga, gitu ya, kemudian bergerak lagi sampai ke yang sekarang dinamakan Kota Baru. Jadi kompleks Kota Baru itu sebenarnya perumahan yang baru didirikan setelah Bintaran. Dibikin besar, luas, gayanya seperti di London gitu ya, di Eropa gitu ya. Kemudian megah lah kira-kira. Dan itu tempat tinggal khusus orang Eropa. Orang Bumiputra memang tidak boleh. Tetapi sebenarnya kalau dalam konteks ekonomi, percampuran tidak masalah. Tapi dalam tempat tinggal misalkan ya, atau berinteraksi di luar kepentingan ekonomi misalkan, ya mereka akan dipisahkan. Jadi di periode ini gitu ya, setelah Belanda gitu ya, kolonial Belanda mantap gitu ya, sudah established betul gitu. Maka kita tahu ada segregasi sosial di periode kolonial. Segregasi sosial kolonial. Karena apa? Karena memang ada pembedaan masyarakat berdasarkan pada ras dan warna kulitnya. Gitu ya. Dan itu resmi dalam undang-undang, dalam peraturan, bukan undang-undang, tapi dalam peraturan. Jadi ada kulit putih tadi, orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang. Kenapa kok Jepang masuk? Nah, itu menarik karena orang Jepang itu dianggap setara dengan orang Belanda. Itu sejak era VOC itu. Sejak era 1600-an itu orang Jepang diistimewakan oleh orang Belanda. Ya tidak hanya orang Jepang sih, kalau di orang Eropa itu ya orang Jerman, kemudian orang Inggris itu juga diperlakukan sama. Pokoknya kulit putih lah. Tapi Jepang masuk di sana. Ini keistimewaan betul itu. Karena apa? Ini kompensasi dari VOC mendirikan poskonya, kira-kira posko dagangnya di Hirado, Jepang. Karena kalau di Jepang itu kan tertutup. Kan mereka melakukan politik politik pintu tertutup kan sebenarnya. Mereka tidak mau menerima perdagangan dengan bangsa asing. Orang Inggris ditolak, orang Spanyol, Portugis ditolak, tapi Belanda boleh. Nah, karena keistimewaan Belanda diperbolehkan di Hirado, gitu ya, maka status orang Jepang itu diposisikan sama di Hindia Belanda, di Indonesia gitu ya. Nah, makanya kemudian kalau khusus orang-orang Eropa kulit putih, karena Jepang juga hanya berkuasa sedikit pendek kan sebenarnya. Tapi tadi orang-orang Eropa itu tinggal dengan nyaman itu di Bintaran dan kemudian di Kota Baru. Kalau timur asing seperti orang Cina itu dari Ketandan. Ketandan itu ada di bagian Malioboro, yang sisi dekat Fredericksburg itu ya. Itu kan ke selatan itu kan kompleks pecinan itu. Karena juga menjadi pusat ekonomi karena orang-orang Cina kan memang diberi mungkin privilege gitu ya secara ekonomi untuk dekat dengan perekonomian, makanya tempat tinggalnya juga di situ. Kemudian orang Arab itu ada di Saidan. Saidan mungkin agak sisi utara ya. Sisi timur bukan sisi utara tapi sisi timur keraton ada mungkin kalau kalian tahu lagunya Segidok gitu ya. Di Saidan judulnya apa ya? Saya lupa kok. Pada itu judulnya tahu nggak ya Segidok gitu. Yang pokoknya dengan ada Saidan itu. Nah, Saidan itu adalah pusat orang-orang Arab tinggal di sana. Dan itu juga menjadi pusat ekonomi karena dekat dengan pasar gitu. Nah, sementara Bumiputra, orang-orang pribumi itu menyebar. Tapi tidak diperbolehkan memang tidak diperbolehkan ada di sekitaran Bintaran, Kota Baru gitu ya. Di dalam maksudnya ya, tapi di pinggir-pinggirnya boleh. Makanya kemudian kalau kita lihat Code itu kan sebenarnya sejak dulu ya itu orang pribumi tinggal di situ, orang Bumiputra tinggal di situ. Jadi seolah-olah ya memang muncul segregasi ini, kita tidak bisa menolak dan lanskap ini kan sampai sekarang terlihat gitu. Kita masih bisa melihat kok kota baru itu menjadi kayak ya kawasan elit kan sebenarnya kalau di Jogja gitu ya. Walaupun pengembangan wilayah-wilayah elit baru, kota-kota kecil yang satelit-satelit itu banyak, tapi secara kultural itu kita bisa melihat bahwa Kota Baru itu kawasan elit. Karena memang difungsikan dulu untuk orang-orang
Eropa gitu ya. Sementara kalau kita lihat Code itu ya gitu ya, padat, kumuh dan segala macam. Tapi sebenarnya sekali lagi walaupun ada segregasi sosial, tetapi sebenarnya secara ekonomi itu bisa membaur. Tidak ada sekat di situ. Ya walaupun tadi sekali lagi tempat tinggalnya dipisah, tapi secara ekonomi bisa membaur. Di jalan mereka bisa ketemu. Walaupun pasti ya tidak akan saling menyapa dengan luar biasa gitu ya, enggak, kepentingan ekonomi saja yang bisa hadir. Nah, dari situlah kemudian ini yang terakhir Pak Datu, Yogyakarta itu menjadi semacam saya sebut lanskap hibriditas gitu ya. Karena menghadirkan dua layer tadi yang sampai sekarang, layer tradisi dan layer kolonial gitu ya. Yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dan kita rasakan. Jadi ada transformasi berbeda dengan perubahan sosial. Kalau transformasi itu kan ada perubahan tetapi sebenarnya kan bentuk-bentuk formasi-formasi awalnya masih kelihatan. Saya ngomongin soal transformasi tradisi misalkan dan modern itu kan kita bisa lihat bahwa bekas kota kolonial itu kan pasti modernitasnya hadir gitu. Tetapi kalau di Jogja karena ada layer yang di bawah keraton gitu ya, adanya keraton gitu, maka layer tradisi juga masih ada di sana. Maka kemudian hibriditas itu hadir dan sangat terasa di Yogyakarta. Kita bisa melihat betapa begitu luar biasanya Jogja gitu ya. Begitu ada sisi-sisi lain yang mungkin gelap, kumuh dan segala macam, sementara ada sisi lain yang gemerlap dan segala macam, tetapi tidak meninggalkan tradisi-tradisi Jawa itu menurut saya ya hanya di Forster London gitu ya, dua kerajaan baik di Jogja maupun di Solo. Konteksnya misalkan dalam makanan walaupun ini agak umum gitu ya, ada banyak sekali percampuran makanan di Hindia Belanda sebenarnya. Nah, bahkan di Jogja ya, kita mengenal misalkan ngomongin soal bistik gitu ya. Bistik itu dari beef stick gitu ya. Stick sekarang banyak gitu. Tapi di olahan-olahan di Jogja itu yang khusus misalkan dari keraton itu ada olahan bistik dan itu sekarang dijual juga sih. Keluar itu khusus olahan stick ala barat gitu ya. Kemudian dicampur dengan rasa-rasa Jawa gitu. Jadi sekali lagi Jogja menjadi wilayah yang sangat unik karena secara historis tadi ada hibriditas lanskap yang muncul di sana, ada transformasi, modernitas hadir tetapi tradisi tidak begitu saja hilang, tidak juga mengendap tetapi saling saling menyatu kira-kira dan kita bisa menikmatinya sampai sekarang. Jogja menjadi sesuatu yang kalau dalam puisinya Joko Pinurbo itu, Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Angkringan menunjukkan sisi-sisi pribumi, kira-kira demikian. Kalau saya bisa boleh tafsirkan gitu ya, di mana kesederhanaan, kesederhanaan, mungkin juga kekumuhan dan segala macam, tetapi masih bisa kita nikmati. Dan saya merasakan betul 3 bulan di Jakarta kerja di sebuah lembaga riset gitu, saya nggak sanggup di ibu kota yang besar, tetapi saya merindukan kembali persis seperti yang diungkapkan oleh Joko Pinurbo gitu ya. Saya merindukan kembali ke Jogja karena rindu pacar dan ingin pulang ke rumah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Yogyakarta. Saya kembalikan ke Pak Datu, monggo Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kuncoro yang sudah memaparkan banyak sekali informasi tentang sejarah dan kebudayaan Yogyakarta. Kita beri aplaus ya untuk Pak Kuncoro, baik itu virtual maupun nyata. Tadi sudah dijelaskan banyak hal, mulai dari sejarah histori dari Jogja, berawal dari Mataram, kemudian ada perjanjian Giyanti, dibagi menjadi Jogja Solo, kemudian nama Jogja itu dari Ayodhya dan sebagainya, kemudian bagaimana tadi landscape hibriditas ya, bahwa memang Jogja itu tidak meninggalkan tradisi tetapi juga tidak menolak adanya kehidupan modern. Kita tahu salah satu contohnya bahwa di Keraton Jogja itu banyak putra-putri keraton yang memang banyak sekolah di luar negeri ya Pak Kun ya. Contohnya HB9 itu kan tinggal lama di Amerika, bahwa memang di satu sisi mereka tidak meninggalkan Belanda, tradisi. Pak. Oh, di Belanda. Di Leiden. Di Leiden, kemudian
di satu sisi tidak meninggalkan tradisi, tapi di satu sisi yang lain itu tidak menolak adanya modernitas. Jadi memang tadi sudah banyak sekali dipaparkan. Mungkin teman-teman juga sudah ingin bertanya ya, tentang punya banyak sekali pertanyaan tentang apa namanya Yogyakarta ini. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada mungkin teman-teman, silahkan yang punya pertanyaan mungkin tentang Jogja, silahkan raise hand ataupun bisa langsung open mic. Nah, di sini sudah ada Mbak Jinika ya, Orlanda. Ini sudah raise hand. Mbak Jenny. Jenny ya, Jenny. Oke, Mbak Ya. Jenny. Oke, Mbak Jenny, silahkan langsung saja bertanya pada Pak Kun. Baik Pak, izin bertanya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu kenapa setiap ada kisruh di waktu dulu di keraton itu, maka keraton itu selalu berpindah-pindah seperti itu. Nah, yang kedua itu tentang segregasi sosial. Untuk segregasi sosial itu kan ada peraturan yang namanya Rangering Reglement. Itu tentang kayak seperti dibeda-bedain. Ini siapa yang membuat peraturannya dan ini biasanya tuh dulu itu berlakunya sampai hingga tahun berapa dan apakah ada pemberontakan terkait peraturan ini? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Dua pertanyaan ya Pak Kun tentang kisruh dan tentang segregasi sosial. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kun. Mungkin kita tampung dulu. Ada teman-teman lainnya yang mau bertanya? Silahkan. Belum ada? Oke, kalau belum ada bisa langsung dijawab ya Pak Kun ya. Oke, baik. Saya langsung jawab aja Mbak Jenny. Yang pertama, justru saya ingin ngomongin soal segregasi sosial itu. Itu proses panjang Mbak Jenny. Jadi tidak khas muncul di Yogyakarta, tidak. Wilayah Jawa, secara keseluruhan mungkin Hindia Belanda kan baru belakangan ya. Mungkin kira-kira periode VOC lah. Wilayah Nusantara itu sebenarnya memang sudah mengalami segregasi ketika VOC masuk di sana, terutama kira-kira 1740-an. Itu dimulai dengan kalau di Jawa namanya geger pecinan. Saya sempat singgung sedikit ya. Geger pecinan itu mulai dari Batavia. Kasus geger pecinan itu mulai di Batavia. Apa yang terjadi? Sebenarnya awalnya tidak, Mbak. Tidak ada segregasi itu sebenarnya. Batavia itu kan dibangun oleh Belanda, oleh JP Koen itu ya, Jan Pieterszoon Koen, itu kan berharap supaya tanah ini wilayah Batavia itu ramai. Itu kan rawa itu sebenarnya awalnya. Rawa ditimbun dan kemudian dijadikan kayak pusat perdagangan lah, di mana kapal-kapal bisa ke sana gitu ya. Itu kan bekas Sunda Kelapa, terus kemudian di pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian diperbesar. VOC hanya ngambil sedikit aja dulu, kemudian mengembangkan itu, dia butuh orang untuk datang ke sana. Maka orang Cina itu bondong-bondong datang ke sana dan diperbolehkan tinggal bahkan di dekat benteng, bahkan mungkin di dalam benteng waktu awal-awal. Tapi kemudian muncul desas-desus karena secara ekonomi mereka orang Cina ini berkembang, gitu ya, berkembang secara kuantitas gitu ya. Jumlahnya banyak itu karena membawa istri dan kemudian punya anak dan segala macam, dan mereka sukses secara ekonomi. Lalu ada kecurigaan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda, karena kalau demikian nanti orang-orang Cina akan merebut wilayah ini. Ada ketakutan dan kemudian isu berembus bahwa memang orang Cina akan mengambil alih wilayah Batavia awalnya. Dari situlah sebenarnya muncul kemudian satu pembantaian yang sangat luar biasa di Batavia itu. Maka di Jakarta itu kan nama-namanya ngeri-ngeri loh. Ada nama Rawa Bangke. Nah, itu proses dari sisi sejarah yang kelam di masa lalu di Batavia. Maka saya setuju aja sih Jakarta itu mungkin dalam tanda petik kayak kena kutukan gitu ya. Jadi kena banjir dan segala macam. Mungkin wajar sih kalau harus pindah ibu kota, mungkin loh ya. Karena punya kenangan masa lalu yang memang benar-benar tragis itu. Orang-orang Cina dibantai, kemudian itu dibunuh dengan sangat sadis itu. Lalu kemudian diusir, yang masih hidup diusir. Maka kemudian kan mereka lari sampai ke pesisiran pantai
utara Jawa gitu ya, dari Tegal sampai ke Semarang, Demak gitu ya, Jeporo gitu ya, sampai kemudian masuk ke Kartosuro. Itu periode kira-kira Mangkurat II, Mangkurat Amral. Nah, sejak itu karena ada kekhawatiran itu di Batavia, orang-orang Belanda itu langsung membuat apa namanya, istilahnya kalau ngomongin soal di Eropa Perang Dunia Kedua itu kayak semacam gento gitu ya. Gento itu wilayah khusus yang ini loh untuk orang Cina di sini, ini untuk orang Arab di sini gitu ya. Jangan sampai mereka jadi satu misalkan gitu ya. Terus kemudian bikin koalisi, aliansi itu terus menyerang kami kira-kira. Itu pun ditempatkan di luar benteng. Jadi khusus benteng Batavia itu dimiliki khusus ditinggali oleh orang Eropa. Dari tragedi itulah sebenarnya peraturan, awalnya belum peraturan resmi ya, itu diterapkan secara informal aja, itu diterapkan. Pokoknya orang-orang Asia gitu ya, apa namanya, Cina terutama, karena paling banyak itu orang-orang Cina memang kalau yang dari Asia. Itu ditempatkan khusus, orang Arab itu juga ditempatkan khusus. Dan itu mereka dipisah. Kalau Jogja itu di Ketandan, itu di sisi utara Beringharjo, sementara orang yang keturunan Arab, Sayyidan itu kan di sisi timur. Nggak jauh, terpisah jalan itu. Jadi khusus memang di wilayah-wilayah yang lain, misalkan Surabaya, kemudian mana lagi, Semarang dan segala macam, itu wilayah-wilayah kota yang dibangun oleh baik sejak era VOC maupun kolonial Belanda, itu pasti akan dipisah. Jadi itu sampai kapan? Ya sampai 45. Sampai 45. Nah, apakah ada apa namanya, perlawanan terhadap itu? Saya pikir yang paling awal ya pas tragedi apa namanya, Cina itu, tragedi pembantaian Cina itu. Setelah itu memang tidak ada lagi orang mempermasalahkan, terutama kalau dalam konteks Jogja itu ya, misalkan orang-orang Jogja misalkan di era kolonial dan kemudian keraton sendiri, karena kan Jogja sejak saya bilang tadi, sejak Mangkurat II itu kan sudah. Jadi kalau kita ngomongin soal penaklukan wilayah di Indonesia, yang paling cepat itu sebenarnya takluk itu Jawa. Luar Jawa itu malah bertahan lama. Aceh itu paling lama itu. Di Jawa itu yang paling cepat tunduk itu, orang Jawa itu gampang tunduk kayaknya. Ya, tapi ini subjektivitas saya. Tapi yang dalam secara historis itu memang sejak Mangkurat II yang 1600 akhir itu sudah tunduk. Bali itu masih bebas, Aceh masih bebas. Jogja, Solo itu udah, ketika Jogja Solo, ketika Giyanti itu sudah selesai itu. Sejak era Pakubuwono II itu ya, sebelum dipecah itu setiap kali penunjukan Adipati Anomnya, putra mahkota siapa yang nanti berhak untuk menjadi raja, untuk menjadi sultan, untuk menjadi sunan, itu minta Batavia yang memilih, meminta gubernur jenderal untuk memilih. Bayangin coba, memilih penguasa itu harus izin dulu sama. Jadi kalau dulu Sultan Agung itu ngeledek orang Belanda gitu ya, ketika utusan Belanda dari VOC datang ke Jogja itu munduk-munduk gitu ya. Munduk-munduk itu berarti nunduk gitu ya, terus mohon izin, misalkan kayak gitu mungkin ya percakapannya ya, mungkin ini imajinasi saya. Mohon izin Sultan, saya menghadap bawa hadiah dan segala macam, itu dihina oleh Sultan Agung itu. Kok kamu wajahnya aneh ya? Kok kamu kulitnya aneh ya? Putih kayak pucat kayak apa ya, kayak gitu. Tapi setelah era Mangkurat I, cucunya loh itu Mangkurat II itu. Mangkurat I itu anaknya, Mangkurat II itu cucunya. Itu gubernur jenderal, utusan-utusannya itu sudah dipanggil paman, dipanggil eyang gitu ya. Jadi gubernur jenderal itu dipanggil eyang gubernur gitu. Jadi kan kayak simbahe gitu. Jadi orang tuanya kan gitu, leluhurnya gitu. Jadi ya udah, kalau ada kisruh gitu misalkan di keraton itu, Mbah, ini gimana? Kami kisruh, siapa yang berhak untuk jadi raja? Ayo bayangin. Apa nggak seneng itu gubernur jenderal? Tinggal ya yang kira-kira yang manutan mana ya? Saya pilih, oh yang itu aja yang saya pilih jadi sultan gitu, jadi sunan gitu. Dan itu berlangsung sampai tahun 40. Sultan HB Hamengkubuwono I jelas karena diberi, setelah Giyanti kan diberi wilayah Jogja kan, ya kan tunduk. Anak-anaknya HB2, HB3, HB4, HB5. Sampai kalau kita ngomong sampai HB9 pun sebenarnya ketika pelantikan HB9 sebagai sultan, ya, Joro Jatun, Pangeran Joro Jatun itu sebagai sultan, itu kan dia direstui oleh
gubernur jenderal dan disandingi oleh Presiden Jogja ketika pelantikan, dan duduknya kan setara. Orang Belanda setara. Pemimpin, bukan pemimpin, tapi pejabat Belanda setingkat presiden itu setara dengan dengan sultan. Ya itu realitasnya begitu gitu. Walaupun kalau kita lihat lebih dalam gitu ya, para sultan misalkan Sultan III gitu ya, Sultan Hamengkubuwono III itu kan sangat resisten dengan Belanda. Sultan Hamengkubuwono III ini adalah ayahnya Diponegoro. Didukung Diponegoro sebenarnya agak ya agak berjarak kira-kira ya dengan para pemimpin, para pejabat Belanda gitu. Tapi dia nggak bisa melawan secara vulgar kira-kira ya, secara nyata gitu ya, karena memang kalau melawan resikonya besar. Apa? Ya itu tadi. Kira-kira di HB ketiga itu Jogja itu kan diserbu oleh Belanda, Inggris sebenarnya. Lebih tepatnya Inggris sih sebenarnya. Karena ketika diserbu itu hanya waktu sehari 2 hari. Itu Keraton Jogja langsung hancur itu. Yang dihancurkan tuh di sisi utara timur. Jadi kalau benteng, kalau kita ngomongin Keraton Jogja ya kan benteng itu kan lengkap tuh. Sebenarnya kan di sekelilingnya itu. Nah, yang sisi utara dan timur itu yang paling awal dihancurkan itu, dimeriemi dulu itu. Dihantam dengan meriam sampai hancur itu. Baru sekarang direvitalisasi lagi. Bangunannya dibikin baru itu. Nah, itu dulu dihancurkan oleh Inggris. Dari situ pasukan Inggris masuk, menjarah rayah luar biasa Keraton Jogja, sampai kira-kira konon katanya sampai 2-3 hari itu nggak habis-habis bawa kekayaan dari keraton keluar, dibawa ke Beteng Vredenburg, nanti dibagi-bagi oleh orang-orang Inggris Belanda. Persoalannya adalah kok takut dengan pasukan Inggris, pasukan Belanda? Karena pasukan Inggris dan Belanda itu tidak hanya orang Belanda, tidak hanya orang Inggris. Begitu menyerbu Keraton Jogja, yang diminta pertama kali menghajar Keraton Jogja itu Mangkunegoro. Makanya di Mangkunegoro itu terkenal sekali pasukannya karena khusus dibuat, namanya Legiun Mangkunegoro. Bangunannya masih ada itu. Bangunan khusus untuk bangunan militernya untuk Mangkunegoro, Legiun Mangkunegoro itu masih ada di depan Mangkunegoro sisi timur. Jadi orang-orang Jogja, Keraton Jogja itu diserbu orang-orang Jawa juga, orang Mangkunegoro, orang Kasunanan Surakarta, bahkan termasuk Pakualam gitu ya. Pakualam belum berdiri memang. Tetapi Notokusumo itu kan sudah memihak Belanda, memihak Inggris gitu ya. Jadi penguasa-penguasa di Jawa itu kenapa tidak sanggup untuk melawan orang-orang Belanda dan Inggris misalkan, bukan persoalan persenjataan loh ya. Kalau persenjataan di Ponorogo itu sudah bisa membuat meriam, sudah bisa membuat senjata api gitu ya. Punya produksinya, punya pabriknya di Kulon Progo kalau di Ponorogo itu. Jadi di Ponorogo itu membuat pabrik mesiu itu di Kulon Progo. Persoalannya adalah melawan Belanda itu adalah melawan seluruh aliansinya. Melawan Belanda adalah melawan Mangkunegoro, melawan Madura, melawan apalagi Surakarta gitu ya, melawan Cirebon, melawan macam-macam. Bahkan termasuk orang-orang Indonesia Timur dibawa ke sini. Orang-orang Bugis, Makassar itu yang dikerahkan. Jadi orang Belanda itu kalau menurut saya ya pinter juga gitu ya. Maksudnya kalau mau perang menghadapi misalkan ya Keraton Jogja atau bahkan juga Surakarta gitu. Nggak perlu sendiri. Nggak mereka menyerbu sendiri dengan 1000-an pasukan orang Belanda Eropa didatangkan ke Jawa, enggak. Tinggal yuk orang Bugis, yuk orang Makassar, yuk orang Cirebon, yuk ke sini nyerbu Jogja misalkan. Ya itu yang terjadi. Itu yang makanya tidak sanggup. Itu terkait dengan tadi ngomong segregasi tapi akhirnya melebar kemana-mana ya. Terus kemudian soal keraton pindah. Jadi memang dalam tradisi Jawa itu sudah ada keyakinan bahwa kalau satu tempat itu sudah hancur, itu dianggap sudah tidak ada lagi pulung. Apa ya istilah pulung itu ya? Keberuntungan lah kira-kira. Jadi kalau tetap ditinggali itu akan sial. Nah, konsep ini dipakai dalam konteks pembangunan keraton. Kalau keraton didirikan, kemudian diserbu dan sampai hancur loh ya. Bukan diserbu terus kemudian kayak Jogja gitu ya, diserbu tapi bangunannya nggak hancur, itu masih boleh. Tapi kalau bangunannya sampai dibakar,
sudah hancur kayak di Pleret, dan kemudian Kerto itu harus dibangun ulang. Bukan dibangun ulang, dipindahkan, membangun baru. Gitu ya. Membangun ulang itu yang mau saya maksudkan adalah pindah tempat yang baru, kemudian membangun baru, membangun ulang keraton yang baru, gitulah kira-kira. Nah, itu yang terjadi. Jadi Kartosuro itu dihancurkan betul. Hanya tinggal bentengnya aja, tapi dalamnya itu udah hancur. Kalau Pleret itu sebenarnya awalnya juga sama, bentengnya masih ada, cuman keratonnya sudah hancur. Bangunan-bangunan di dalamnya itu sudah hancur. Yang tersisa hanya kalau di Pleret itu sebenarnya yang agak utuh itu masjidnya. Masjid Agung Pleret. Itu sampai sekarang masih, ya kita bisa mengimajinasikan masjidnya itu besar. Karena apa namanya, bahkan mihrabnya itu masih ada, dan kemudian apa namanya, pilar-pilarnya itu, umpaknya itu masih ada, dan sekarang masih proses rekonstruksi untuk bisa dikembalikan seperti dulu ketika Ela Pleret digunakan sebagai Masjid Agung di Pleret. Begitu Mbak Jenny terkait dengan dua pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Kun. Itu ya Mbak Jenny ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Tadi nampaknya ada yang raise hand. Oh, Mbak Indah. Silahkan Mbak Indah mau bertanya. Saya izin bertanya Bapak Ibu terkait, ya pertanyaan saya cukup relate atau apa ya, hampir sama dengan yang ditanyakan Mbak Jenny tadi, dan juga saya sudah dengar tadi Bapak sudah sempat menyinggungnya, cuman saya ingin lebih apa ya, ingin mencari lebih jelasnya kenapa keraton apabila pada keraton sudah hancur itu tidak dibangun di tempat yang sama lagi, Pak. Itu yang dimaksudkan itu apakah ada pamali atau pantangan yang mungkin berasal dari daerah tersebut atau seperti apa, Pak? Mohon untuk penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah. Silahkan Pak Kuncoro. Bisa langsung dijawab. Ya, jadi seperti yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ke Mbak Jenny. Jadi memang itu kita, kalau kita baca di, ya memang kalau kita ngomongin keraton, kerajaan gitu ya, kesultanan, kasunanan di Jawa, gitu ya, Mataram gitu kan, patokannya memang Babat Tanah Jawi. Itu teks kanon yang memang bisa kita baca gitu ya, terkait dengan apa namanya, proses perkembangan sejarahnya. Ya walaupun mungkin nggak sejarah ya, tapi cerita tentang Mataram. Tapi itu bisa kita pakai karena ketika kita baca Babat itu kan sebenarnya kita melihat nalar gitu ya, nalar orang Jawa. Jadi nalar orang Jawa itu selalu diselimuti memang dengan hal-hal yang mistis gitu. Misalkan seorang raja itu harus istilahnya itu trahing kusumor besing madu gitu ya. Trah itu berarti keturunan, kusuma itu bunga. Bunga itu kan harum suci, kayak ya, yang sesuatu yang tinggi lah gitu. Rembesing itu berarti menetesnya madu. Madu itu kan berharga toh. Madu itu kan dianggap berharga kan. Jadi bagaimana supaya bisa trahing kusuma rembesing madu, maka dia harus punya wahyu, misalkan gitu loh. Punya wahyu, dia ketiban pulung dan segala macam. Biasanya itu ceritanya tentang sinar yang masuk gitu kan ke tubuh. Nah, itu diyakini sebagai apa istilahnya ya? Takdir gitu ya. Jadi, oh ya, karena kamu sudah diberi wahyu, dan saya juga misalkan orang lain, misalnya Pak Datu, oh ya Pak Kuncoro kamu sudah diberi wahyu, saya melihat itu, terus saya juga, oh ya Pak Datu saya juga merasakan wahyu itu, berarti ya saya sah menjadi seorang penguasa. Nah, segala sesuatu itu harus ada tandanya, simbolnya gitu ya kira-kira. Nah, itu juga berkaitan dengan, sebenarnya ini konteksnya lebih luas lagi, misalkan soal siklus hidup, misalkan orang lahir sampai orang meninggal itu kan pasti ada sesuatu yang secara simbolik itu muncul gitu ya. Nah, salah satunya juga tadi yang saya sampaikan, termasuk ke Mbak Jenny tadi ya. Pemilihan rumah, ya kalau gini aja deh, kalau sekarang mungkin kita populer dengan istilah feng shui gitu ya. Itu kan, feng shui gitu.
Jadi rumah itu harus arah ke sana atau menghadap ke sana atau apa misalkan sama seperti ini. Sebenarnya misalkan pleret dan segala macam itu juga membutuhkan dalam tanda petik walaupun ini sudah periode Islam ya, Mataram Islam, tapi kayak semacam ahli nujum di mana pleret itu menjadi wilayah yang cocok untuk menjadi sebuah pusat ibu kota. Kemudian Kartosuro itu dulunya namanya Wonokerto gitu ya, hutan Wonokerto. Itu juga begitu. Ini cocok karena ada wahyu di situ. Wahyu dari misalkan kalau Kartosuro itu bahkan juga Surakarta sebenarnya. Wahyu dari para leluhur, misalkan dari Pajang, misalkan kerajaan sebelum Mataram kan Pajang. Jadi hadir di sana dan kemudian ini pertanda bahwa tempat ini cocok untuk menjadi keraton baru. Nah, sekali lagi ketika itu hancur, itu sudah pertanda kehancuran keraton, itu pertanda. Dimaknai bukan ya sudah hancur ya hancur gitu. Ya sudah kita bangun lagi, enggak. Kalau kehancurannya udah total, itu sudah tempat itu dianggap penuh dengan apa istilahnya? Penuh dengan keburukan, penuh dengan hal-hal yang negatif, penuh dengan kemalangan, penuh dengan kengerian dan segala macam, dan itu harus dihindari. Kita tidak bisa lagi membangun ulang di tempat yang sama, harus pindah. Karena apa? Wahyu di tempat ini, wahyu di keraton itu sudah hilang. Kita harus mencari tempat baru yang ada wahyu yang cemerlang di sana. Maka kemudian pindah. Itu yang berkali-kali terjadi dari kota gede ke Kertopleret, kemudian dari Pleret ke Kartosuro. Kartosuro hancur, waktu itu Pleret juga sudah dihancurkan oleh Trunojoyo. Hancur lebur, dibakar benar-benar gitu. Terus kemudian udah merasa bahwa wahyunya udah hilang. Pulungnya di tempat itu sudah hilang, maka harus dicari tempat baru. Dan proses mencari tempat baru itu tidak terus, di sana yuk pindah ke sana. Enggak, itu Amangkura II itu ketika keraton hancur, Amangkura I kan sudah meninggal tuh di Tegal gitu ya. Dia itu ke pesisiran dulu, ke Tegal, kemudian ke Surabaya. Di Surabaya, tinggal dulu di Surabaya, terus nyuruh seorang temenggung gitu ya, seorang pejabat lah Mataram gitu untuk mencari lokasi. Kira-kira di mana? Padahal orang Belanda waktu itu VOC itu sudah menyodorkan lah kira-kira tempat dekat Semarang misalnya gitu ya. Amangkurat II nggak mau. Dia perspektifnya pakai perspektif Jawa memang. Jadi nunggu dulu Pulung di mana Pulung itu hadir. Ya sudah di Surakarta sekarang yang dekat dengan Bengawan Solo itu sudah cocok dan kemudian ada di situ dibangunlah keraton di situ. Jadi sekali lagi Mbak, kalau di Jawa itu misalkan tempat yang sudah hancur gitu ya dulu. Kalau sekarang mungkin tidak lah. Di Jogja dan sekitarnya itu tanah mahal ya kan pada tuh Mbak Bu Anissa, tanah mahal hancur akibat gempa terus waduh cari tempat baru ini Pulungnya hilang ya susah kita sekarang. Kalau dulu kan masih hutan semua, ini pindah tidak masalah, yang penting Pulungnya ada di sana. Biasanya wangsit dan segala macam itu harus bertapa dan segala macam itu dilakukan. Ya kalau kita rumah di Bantul, misalnya rumah saya di Mogiri hancur karena gempa misalkan benar-benar hancur total, terus saya semedi gitu, terus kemudian cari tempat baru gitu, ya nggak mungkin. Tempat baru itu harus beli kan, bukan cuma tinggal babat alas gitu kan, nggak harus beli. Nah kalau dulu kan tinggal babat alas, dan itu berdasarkan tadi ya Pulung, kemudian wangsit dan segala macam. Itu selalu tuh pemilihan tempat untuk ditinggali oleh seorang raja. Seorang pangeran mau menjadi raja gitu ya, siapa itu pasti akan berkaitan dengan wahyu, Pulung gitu ya. Itu yang selalu kan hadir. Begitu Mbak tadi Mbak Indah ya yang bertanya itu. Ya ini agak mistis sih gitu ya, bukan mistis tapi ya ini nalar orang Jawa dulu begitu ya, walaupun periode Mataram itu sudah periode Mataram Islam. Oke. Baik, terima kasih Pak Kuncoro. Ini satu pertanyaan lagi ya teman-teman di kolom chat. Ini sudah ada Mbak Sirah Diniati tentang bertanya, memang Jogja itu identik dengan budaya kental karena masyarakat dan pemerintahnya saling mendukung.
Jadi bertanya ini tips untuk diri sendiri agar sadar bagaimana sih kita bisa menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri. Itu Pak Kun, silahkan bisa dijawab bagaimana sih agar kita itu ya mesti Jogja itu kan masih kental dengan tradisi ya. Dari perspektif sejarah sendiri bagaimana tips agar kita itu bisa menjaga. Tapi di Indonesia ini kan majemuk ya masyarakat masing-masing dari banyak budaya, suku, etnis dan lain sebagainya. Silahkan Pak Kun. Wah, ini mestinya Pak Datu ini yang bisa menjawab, karena sebagai seorang sosiolog harusnya kan bisa memahami masyarakat dan kebudayaannya gitu. Kalau Dari saya perspektif sejarah ya Pak Kun. Kalau saya sih sebenarnya begini, budaya itu kan sebenarnya juga fleksibel kan, cair gitu. Yang penting kita nggak kemudian drastis menghilangkan itu aja sih kalau saya loh ya. Bagaimanapun kan apa namanya perkembangan kebudayaan itu yang saya sebut tidak kaku dan cair gitu ya. Itu kan bagian dari identitas. Ya kalau saya orang Jawa gitu ya, sederhananya ya ini klise gitu ya. Ya orang Jawa ya jangan hilang Jawanya gitu. Ini persis seperti yang diungkapkan oleh Hamengkubuwono ke-9 ketika dilantik menjadi seorang sultan. Dia itu lama di Belanda. Dia fasih sekali ngomong bahasa Belanda, ngomong bahasa Inggris, tradisi-tradisi Belanda gitu ya. Maksudnya misalkan kalau dalam gaya busana, makanan dan segala macam, dia fasih sekali. Begitu dia diangkat sebagai sultan, memang benar saya di Belanda, memang benar saya sekolah di Belanda, memang benar saya bisa ngomong fasih bahasa Belanda. Saya bisa meresapi, kira-kira demikian, meresapi kebudayaan Belanda karena saya tinggal lama di sana. Tapi bagaimanapun inti dari saya adalah saya orang Jawa. Saya berkebudayaan Jawa. Itu yang saya akan pegang. Itu ketika Hamengkubuwono kira-kira. Ya ini bahasa saya loh ya. Tapi intinya sama. Jadi Hamengkubuwono ke-9 itu ingin ngomong bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Datu di awal tadi, bahwa seberapa kuat modernitas yang hadir masuk dalam diri kita gitu ya. Kita tidak menolaknya gitu ya. Tetapi fondasinya adalah kita tetap orang. Ya kalau orang Jawa seperti yang Sultan HB9 sebutkan ya, saya sebagai orang Jawa. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Datu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kun. Jadi kembali lagi kepada bahwa jati diri kita itu memang tidak dilepaskan dari kebudayaan dari mana kita berasal ya. Karena kita kan tentunya pasti dilahirkan dari berbagai macam budaya, etnis, suku dan sebagainya. Itu sebagai sebuah pondasi awal. Jadi think global, act lokal kalau kata orang bilang. Ya, Bagaimana kita memang harus punya pijakan yang kuat untuk bisa meraih sesuatu hal yang bersifat global. Kita boleh belajar mempunyai cita-cita setinggi mungkin, memiliki angan-angan dan sebagainya, tapi tetap pijakan pondasi kita adalah pada budaya kita sendiri. Itu mungkin ya dari saya. Mungkin Bu Anissa ada tambahan untuk ini menjawab. Dari saya cukup ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Anissa. Ada teman-teman lain? Mungkin sudah cukup ya teman-teman, karena kita sudah hampir 1,5 jam lebih ini. Ini mahasiswanya dari luar Jogja semua atau gimana Pak Datu? Ini luar Jogja semua, luar Jawa semua ya Bu Anissa ya? Lebih nikmat itu kalau ke Jogja sama-sama, terus kita tour gitu ya, muter-muter ke Jogja, nanti saya tunjukkan makanan di mana-mana gitu, kita makan bersama, kan enak. Di Jogja itu terkenal gudeg, tapi gudeg itu ada 2 gitu ya. Gudeg dari buah nangka dan gudeg dari manggar. Ini ceritanya menarik itu. Manggar itu simbol perlawanan ketika dulu Pangeran Ki Ageng Mangir yang ditaklukkan oleh Mataram itu Mangir itu dekatnya Pak Datu. Jadi makanya gudeg manggar itu hanya di Bantul, nggak ada di tempat lain. Ya walaupun tempat lain mungkin ada yang jual ya, tapi aslinya dari Bantul, dari Mangir. Itu menarik itu. Begitu Pak Kun, tetapi karena aturan dan sistem kita ya, di sistem dari ya kita masih pandemi dan sebagainya, akhirnya kita tidak jadi kuliah luring. Mungkin suatu saat teman-teman yang punya kesempatan ke Jogja dan sebagainya bisa menikmati itu secara luring ya. Itu mungkin ada tambahan dari Bu Anissa? Cukup ada dari tambahan?
Cukup Bapak. Oke, baik, karena kita sudah panjang lebar, Pak Kuncoro sudah bercerita, sudah menginspirasi kita bagaimana memang kebudayaan Jogja sebagai salah satu dasar pondasi kita untuk bisa merawat dan melestarikan budaya. Terima kasih Pak Kuncoro sudah berbagi ilmu, sharing ilmu dan yang inspiratif dan informatif sehingga menambah kita bekal ilmu kita untuk bisa melihat dengan sisi pikiran terbuka sesuatu hal yang yang kita bisa pelajari dan kita kaji. Terima kasih teman-teman, mungkin itu ya untuk akhir perkuliahan modul Nusantara di hari ini. Kita akan foto bersama dulu, biasa kebiasaan kalau foto bersama di akhir ya biasanya ya. Silahkan Mas Alma bisa memandu dokumentasi. Teman-teman bisa on cam dulu. Yang masih ada di sini, silahkan yang on cam. Oke, baik. Saya ambil aja, ini nampaknya Mas Alma masih di jalan ya. Saya ambil dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi kita ambil 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua untuk perkuliahan modul Nusantara hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga Pak Kuncoro selaku narasumber yang telah berbagi ilmunya. Baik, kita akhiri saja perkuliahan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dan yang kita kaji hari ini bisa membawa manfaat bagi kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri saja. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Datu, Bu Anissa, dan rekan-rekan Terima kasih, Mbak semuanya. Pun. Sekali lagi terima Iya. kasih.